Halo guys, kembali lagi bersama saya Vigo Maulana. Seperti biasa gitu ya kan, saya akan mereview alur film yang agak berbeda dari film-film sebelumnya. Dikarenakan film ini mengisahkan tentang hari-hari terakhir Perang Dunia yang kedua, di mana seorang kapten kapal selam ditugaskan untuk menyerang para pasukan Amerika Serikat. Tetapi pada akhirnya dia harus tewas bunuh diri bersama kapalnya karena ketidakberdayanya melawan Amerika Serikat. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita langsung saja ke videonya guys. Di awal video kita ditampakkan dengan seorang komando pasukan Amerika yang mendapati kabar tentang operasi Serigala Laut yang akan dilakukan pasukan Jerman untuk menyerang pasukan Amerika. Jenderal komando memeriksa laporan itu dan siapa saja orang-orang penting yang ada di dalamnya. Orang penting itu bernama Kessler, yaitu ahli kapal selam peraih Icon Cross. Senior Commander Heinrich Kessler is since the beginning. He's a very dangerous man. Setelah itu kita beralih pada Kessler yang terbangun dari tidurnya bersama dengan kekasihnya. Kessler bersiap-siap untuk segera bertemu dengan atasannya karena dia sedang dipanggil untuk menghadapnya. Kessler pun pergi dari rumahnya untuk menemui atasannya tersebut. Sesampainya di sana, Kessler masih teringat tentang masa lalunya, yaitu pada saat bertugas. Tak lama kemudian, dia dihampiri atasannya. Dia disambut dengan baik dan melepas rindu dikarenakan mereka berdua sudah lama tak bertemu. Follow me. Yes, sir. Komandan pada saat itu juga langsung menjelaskan alasan Kessler dipanggil. Rupanya Kessler dipanggil untuk menjalankan sebuah misi untuk menyerang Amerika, tepatnya di pesisir kota New York atau lebih dikenal dengan Operasi Serigala Laut. Kessler mengatakan bahwa mereka dulu gagal dalam misi ini. Akan tetapi, komandan menegaskan dengan melengkapi sebuah roket andalannya maka itu membuat ketakutan tersendiri bagi Amerika. Lalu komandan mempercayai Kessler sebagai kapten dalam misi ini. No response. None. The pack needs wolves. Be some wolves. Setelah itu, komandan memperkenalkan awak-awak kapal yang akan menemaninya dalam misi ini. Setelah melihat awak-awaknya, Kessler meragukan para anggotanya dikarenakan mereka semua masih muda dan masih tidak cocok dengan kriterianya. Tetapi komandan menjelaskan bahwa mereka adalah pasukan terbaik yang ada di negaranya dan menyuruh Kessler agar pasukannya itu diajarkan agar mereka masuk dalam kriterianya. Then teach them Kriegsmarine. Mereka pun beryel-yel untuk menambah semangat yang ada di dalam jiwanya. Setelah itu, komandan kembali menjelaskan bahwa Kessler akan berangkat bersama 3 kapal. Sementara 7 kapal yang lainnya akan menyusul setelah Kessler dan pasukannya telah berada di tengah lautan. Sehingga total kapal yaitu ada 10 kapal. Sebelum pemberangkatan, Kessler ingin tahu petugas atau letnan-letnan yang akan membantunya. Komandan pun mempersilahkan letnan-letnan yang akan membantu Kessler dalam misinya. Yang pertama ada Letnan Reinhardt, yaitu sebagai wakil kapten. Dia sebenarnya adalah kapten, tetapi karena adanya Kessler membuat dia bersedia mundur menjadi wakil kapten. Yang kedua ada Letnan Lutz. Dia yang memimpin dalam segala pengoperasian kapal selam. Sementara yang terakhir bernama Letnan Handelspeer, yang saya tidak tahu tugas-tugasnya. Di sisi lain, Amerika Serikat kembali mendapati kabar tentang operasi Serigala Laut yang telah dimulai. Komandan pun langsung saja menyuruh pasukannya untuk siap-siap dalam tugasnya. Akhirnya pemberangkatan pun segera dilakukan. Komandan menaruh harapan besar kepada Kessler untuk menjalankan misi ini. Mereka semua telah bersiap-siap untuk bertugas. Kessler memberi sedikit amanat kepada anggota-anggotanya karena mereka baru mengenal satu sama dengan yang lainnya. Men of the sea. Our special brotherhood is life and blood.
Setelah selesai, Kessler memerintahkan mereka untuk kembali ke posisinya dan menyuruh agar kapal berlayar diarahkan ke 6 knot arah kanan 108 derajat dan menurunkan kapal selam ke permukaan air. Kembali lagi kepada pasukan Amerika yang mengatur strateginya untuk mencegat kapal yang dibawa Kessler beserta yang lainnya. Dan di sini kita ditambahkan dengan armada ke-10 Amerika yang dipimpin oleh Kapten Samuel yang menyuruh anggotanya untuk mengarahkan kapalnya. Right turn rudder. Yes, sir. Beralih pada Kessler yang menegaskan kepada Reinhardt bahwa sekarang Kessler adalah kaptennya dan semua komando berada di tangannya. Yes, Captain. Under my command, what matters is the defeat of the enemy. The lives is the... Tetapi sayangnya, letnan yang ada meremehkan itu semua dan menganggap Kessler masanya sudah lewat. Bersamaan dengan itu, salah satu awak kapal menemukan kontak kapal lain dalam radarnya. Karena dulunya Reinhardt adalah kapten, merasa dirinya lah kapten pada saat itu dan tidak melaporkan hal itu kepada Kessler. Diduga ada yang gak beres di kapal, Kessler memeriksanya. Rupanya mereka telah menyerang tanpa arahan dari Kessler. Mengetahui hal itu, Kessler sesegera mungkin untuk kembali ke posisinya dan menaikkan periskopnya. Untungnya, tembakan itu mengenai sasaran yang mengakibatkan kapal konvoi milik musuh hancur dan terbakar. Another hit! Stations. Battle stations. Setelah kejadian itu, pasukan Amerika baru mendapati kabar bahwa kapal konvoi telah diserang. Mengenai hal itu, pasukan Amerika memerintahkan untuk meluncurkan helikopter dan gerili. Setelah itu, letnan-letnan pasukan Kessler memerintahkan untuk ke permukaan dikarenakan baterai tidak mengisi, yang mengharuskannya memeriksa snorkel. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak diketahui kapten. Itu dilakukan berdasarkan keputusan Letnan Reinhardt itu sendiri. Kessler yang tertidur pun tersadar dari tidurnya karena botol whiskinya yang berbunyi. Benar saja, masalah baru ditemukan. Letnan Reinhardt memerintahkan untuk menembakkan senjata ke sebuah skoci penyelamat, yang itu bisa membuat posisinya diketahui oleh pasukan udara dari Amerika. Kessler pun menyuruh mereka semua untuk kembali turun pada saat itu juga. Tetapi sayangnya pasukan udara Amerika telah mengetahui posisi kapal Kessler dan menembakkan senjata mesinnya sehingga membuat Handel Speer tewas, begitupun dengan beberapa pasukan lainnya. Kessler memarahi Letnan Reinhardt dan memerintahkan Lud agar menahan Letnan Reinhardt di sebuah ruangan khusus. Dikarenakan pesawat Amerika telah menyerang angkatan laut milik Jerman, komandan memerintahkan armada tempur untuk melayarkan kapalnya ke bagian Kisi 1455. Your break. Go ahead. Listen. Setelah itu, pasukan Kessler mendapati kabar sebuah kapal di permukaan. Kessler pun memerintahkan agar kapal diturunkan 50 meter lagi. Itu strategi Kessler untuk tidak diketahui oleh pasukan musuh yang berada di permukaan laut, walaupun hal itu pasti diketahui oleh musuh. Benar saja, sonar armada ke-10 mendapati kabar kapal selam yang tak jauh dari radarnya. Mengetahui hal itu, Kapten Samuel meluncurkan bom ke dalam laut dan mengenai salah satu kapal Kessler. We got him! Komandan Amerika mendengar hal itu. Dia marah dikarenakan kapal selam milik Jerman bukan hanya satu, melainkan beberapa kapal. Dia pun memerintahkan agar semua tetap berburu kapal selam yang tersisa. Beralih pada Kessler yang memeriksa keadaan sekitar dan menjelaskan bahwa kapalnya telah aman. Tetapi sayangnya, salah satu kapal harus hancur dikarenakan terkena bom tadi. Mendengar hal itu, Kapten agak sedikit bersedih. Letnan Reinhardt yang merasa bersalah ingin melakukan bunuh diri dengan mengambil pistol kecil di ruang senjata dengan melumpuhkan penjaganya. Karena menurutnya, dialah penyebab dari semua ini. Stay back! Kessler pun menghampirinya dan menasihatinya dengan pengalaman-pengalaman yang Kessler dapatkan selama berperang. Hal itu berhasil dan membuat Reinhardt bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya.
Setelah beberapa saat, mereka semua telah hampir sampai di pesisir New York. Kessler menghampiri Reinhardt yang sedang bertugas di permukaan kapal dan memberitahu tentang strateginya agar kapal tetap berada di sisi kanan musuh. Reinhardt pun ditugaskan untuk memastikan hal itu. Setelah beberapa lama, Angkatan Laut pasukan Amerika datang begitu cepat yang dilihat dari radar yang awak temukan. Kessler pun memerintahkan semuanya agar kembali ke posisi tempur. Battle stations! Roket telah disiapkan untuk menyerang kapal Amerika itu. Kessler mengaba-aba agar roket diluncurkan dengan arahannya. Who's torpedo number 1? Fire! Who's torpedo number 2? Fire! Fire! Hit on 1! Hit on 2! Hal itu membuahkan hasil sehingga beberapa kapal Amerika tenggelam. Penyerangan masih belum selesai. Kessler kembali memerintahkan untuk menembakkan roketnya. Salah satu roket tidak mengenai sasaran. Setelah mencobanya kembali, tembakan roket mengenai sasaran sehingga membuat kapal penghancur Amerika juga tenggelam. Mengetahui hal itu, komandan Amerika sedikit panik dan memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan kapal selam ini. Singkat cerita, komandan Jerman mendapati kabar bahwa Hitler telah tewas dan mendapati kabar bahwa Kessler telah hampir sampai di kota New York. Akhirnya, Kessler telah tiba di kota New York. Reinhardt dan Kessler kembali ke permukaan kapal untuk melihat pemandangan. Mereka pun bertukar cerita tentang kejadian-kejadian yang mereka berdua alami. Setelah beberapa lama, kabar Hitler tewas telah sampai di telinga mereka. Atasan Kessler memerintahkan agar mereka mundur saja sambil menunggu kabar selanjutnya. Tetapi hal itu tidak menggentarkan Kessler dan pasukannya untuk menyerang. Dia memerintahkan kepada semua awak kapal agar bersiap-siap untuk menyerang. Setelah semuanya siap, Kessler kembali memberi sedikit penyemangat. Akan tapi salah satu pasukan mendapati kontak armada Amerika pasti telah menemukannya. Kessler menyuruh untuk menembakkan roketnya. Namun sayangnya kapalnya masih terlalu jauh dan harus mendekati target sebelum penembakan. Kessler pun kebingungan hal apa yang harus ia lakukan. Sir, the signal is getting stronger. This course through the shallows. Sir! She's going to get away! Karena kecerdasannya dalam menyusun strategi, Kessler pun lolos dan aman dari ancaman mereka. Hal itu membuat mereka senang. Belum sempat mereka lama berbahagia, kapal sisa armada datang pada waktu yang sangat pas. Hal itu membuat Kessler memerintahkan untuk menaikkan kapalnya dan menyiapkan sebuah roket. Setelah semuanya dilakukan, Kessler mendapati kabar bahwa atasannya menghentikan operasi ini dan mundur saja. Hal itu membuat Kessler putus asa di mana dia telah sampai sejauh ini. Tak lama berselang, armada Amerika menembakkan bomnya yang membuat kapal Kessler hancur dan membuat awak-awaknya tewas. Tetapi Kessler masih hidup dan terbaring lemah. Dia diajak Reinhardt untuk segera meninggalkan kapal dikarenakan kapal itu segera tenggelam. Namun Kessler menyuruh orang-orang yang dikeluarkan saja. Sementara dia tidak ingin keluar entah apa dan kenapa. Ternyata dia berkeinginan bunuh diri saja dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Itulah alur film dari Operation Seawolf. Pesan yang bisa saya sampaikan dalam video ini adalah iri dan dengki hanya membuat kehancuran kepada kita semuanya. Terima kasih, semoga menghibur dan sampai jumpa.